Halo Aisyah, Aufa, selamat malam. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar jelas di sana? Oke, kita tunggu teman-temannya dulu ya, tunggu bergabung. Azwa, selamat malam. Assalamualaikum. Suara Mister terdengar jelas, Azwa? Terdengar, Mister. Oke, good. Oke, di sini ada 4 yang baru bergabung ya. Ya, sembari nunggu teman-temannya yang mau bergabung, kita akan coba review terkait dengan apa yang udah kita pelajari kemarin ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu nggak mengenai pembelajaran yang di minggu yang lalu? Ada yang mau ditanyakan? Latihan-latihannya gimana? Sudah aman? Kalau mau ada yang ditanyakan silakan ya. Minggu lalu kita sudah belajar terkait dengan dictionary dan list. Ya kan ya? List atau daftar ya kalau yang minggu lalu. 2 minggu yang lalu juga kita belajar mengenai listnya. Minggu yang lalu tepatnya kita belajar mengenai dictionary. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, belum ada ya. Kalau nggak ada, nah sekarang Mister coba review ya. Mister yang bertanya ke teman-teman. Mister mau coba buka code-nya dulu. Oke, Mister izin share screen dulu. Enggak. Sudah terlihat ya? Oke. Mister udah berganti ke layarnya untuk ngoding atau dari yang sebelah kiri untuk tulis codingnya, sebelah kanan untuk interpreternya. Nah, karena tadi nggak ada yang nanya, Mister mau tanya dulu. Kalau dia merupakan pasangan key dan value, itu termasuk list atau dictionary? Ada yang mau coba menjawab? Nggak ada? Mister tunjuk ya. Oh gimana Alfa? Silakan. Apa tadi, Mister? Pertanyaannya kalau di situ ada suatu data yang terdiri dari pasangan key dan value, itu termasuk list atau dictionary? Key kalau nggak salah. Apa? Dictionary atau list? Dictionary. Dictionary. Oke, nice, good. Oke, Alfa, thank you. Nah, sekarang kita akan coba membahas terkait dengan mereview terkait dengan dictionary. Kalau Mister punya data dengan kondisi susunan data seperti ini, kalau ingin Mister mau mendapatkan value yang bernilai 4, apa yang harus Mister lakukan? Mister ingin menampilkan outputnya berupa value-nya itu 4. Jadi nanti interpreternya di sini munculnya 4 ya, kayak gini ya munculnya. Nah, 4 kayak gini. Oke, apa yang harus Mister lakukan untuk mengakses data tersebut? Tadi Alpha sudah. Yang lainnya, ini kita ngomongin dictionary ya. Tadi kan kita di awal tadi Mister kasih pembukaan terkait dengan dictionary. Ada yang mau coba jawab? Sederhananya implementasi code-nya seperti apa? Gitu. Untuk memunculkan angkanya 4 nih di samping nih interpreter. Mister udah kasih contoh. Jadi kalau di running,
muncullah angka 4. Ini kita mengakses data dari dictionary. Gimana? Darel. Darel gimana yuk? Cara mendapatkan atau membuat interpreternya ini menuliskan output 4. Silakan, implementasi code-nya gimana? Bisa diktekan ke Mister atau tulis di chat deh. Ntar Mister copy. Bagaimana caranya untuk mengakses data di dictionary? Gimana, Darel? Mau langsung open mic juga boleh. Langsung diktekan aja ke Mister. What should I do? Ayo. Lupa ingat Mister kalau Nggak apa. Yang ingetnya, Mister ambil yang ingetnya. Ingetnya gimana? Lupa-lupa inget. Berarti ada ingetnya. Ingetnya gimana? Ayo. Nggak apa. Dicoba dulu. Implementasi code-nya gimana? ingat itu jadi ini tulis lagi datanya. Oke, coba dituliskan di Maka buka kurung oke, bentar. di Jadi, awalnya kita buat pakai fungsi apa? Print ya. Kemudian gimana? Data. Buka kurungnya pakai buka kurung apa nih? Buka kurung kotak, buka kurung biasa seperti ini, atau buka kurung curly bracket? yang kotak Yang kotak. Oke, terus tanda petik satu ya angka itu. tanda petik 1, kita tuliskan angka ya. Oke, kita coba ya. Ya. Oke, good, nice. Jadi, ketika kita ingin mendapatkan angka 4, maka kita bisa buat implementasi code-nya seperti ini. Nah, sekarang Mister mau menghubungkan pertanyaan Mister yang pertama tadi antara key dan value. Tunjukkan mana yang key, mana yang value. Masih Darel ya? Tunjukkan. Mana yang key, mana yang value. Yang itu yang sebelum Yang mana key-nya? yang string ya Yang string. Maksudnya yang di depan ya, yang tulisan angka itu. yang sebelum Yang mana nih? Kan di situ ada tulisan angka, ada angka 4, ada tulisan huruf, ada tulisan L besar. Mana yang key, mana yang value. yang key yang angka sama huruf Oke, value. value-nya 4 sama L. Oke, good. Nice. Konsepnya dapat ya, udah ya. Thank you, Darel. Oke, nice. Sampai sini, ada yang masih bingung kah dengan tadi review-review kita? Nggak ada? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kayak kalau nggak ada, Mister lanjut lagi. Ini masih kita ngomongin basic aja ya. Kita ngomongin basic aja dulu, karena basic ini menurut Mister penting, perlu teman-teman pahamin. Daripada teman-teman jangan menghafal ya. Saran Mister jangan melakukan menghafalkan di sini. Oke, nah sekarang tadi kan kita udah tahu ya, ada key, ada value. Kalau mau mengimplementasikan code-nya supaya kita mendapatkan seluruh nilai key-nya atau seluruh nilai value-nya, bagaimana implementasi code-nya? Karena ini yang terkait dengan dictionary ya, dasar-dasar terkait dengan dictionary dulu. Kita ingin mendapatkan seluruh nilai value-nya. Tadi udah disebutkan oleh Darel, udah bener banget. Angka yang ini ya maksudnya ya, tulisan angka ini string, kemudian string huruf, ini merupakan key-nya. Sementara value-nya adalah yang di sebelah kanannya ya, 4 dan huruf L besar ini. Itu adalah value-nya. Nah, pertanyaannya bagaimana implementasi code-nya supaya kita bisa mendapatkan seluruh key-nya, berarti nanti munculnya angka dan huruf di sini nanti, atau yang value-nya 4 dan L. Nah, pertanyaannya yang key-nya dulu. Bagaimana kita mendapatkan key-nya semuanya? Ada yang mau coba menjawab? Fatir. Halo Fatir. Assalamualaikum. Selamat bergabung Fatir. Suara Mister terdengar jelas Fatir? Waalaikumsalam, kedengeran Mister. Oke.
Dan V, halo V, assalamualaikum, selamat malam, selamat bergabung. Suara Mister terdengar jelas V? 8. Oke, udah lengkap nih, udah full tim kita. Ya, sekarang lanjut lagi pertanyaan satu lagi, review kita. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan seluruh key-nya dan seluruh value-nya? Jawab yang pertama dulu, yaitu seluruh key-nya. Oke, Mister Random ya, kalau nggak ada yang mau mencoba jawab. Aesa, gimana Aesa? Untuk mendapatkan seluruh key-nya. Berarti tulisan angka dan tulisan huruf itu, kalau key. Kita gunakan code-nya seperti apa? Bagaimana Aesa? Dalam bentuk list, Mister. Dalam bentuk list. Oke, gimana code-nya? Mister harus ngetik apa? Apa yang harus Mister ketik di dalam ini, di dalam code Mister, supaya Mister mendapatkan list dari key-nya tadi. Bener banget, nanti akan berbentuk list. Tapi listnya hati-hati ya, listnya itu list objek ya, bukan list murni. Oke, tapi Mister dapat esensi dari Aisyah tadi menjawab udah dapat. Sekarang code-nya gimana? Supaya nanti munculnya angka dan huruf. Gimana Aisyah? Boleh diketik Yang nggak? A ya, Mas? Boleh, boleh. Silakan. Diketik. Taruh di chat. Sorry, tadi suara siapa tadi? Ada yang mau coba jawab? Oke, Mister tunggu jawaban dari Aisyah ya. Nah, satu lagi, yang pertanyaan kedua terkait dengan value-nya. Tadi udah dibuka oleh Aisyah, nanti akan munculnya sebagai list. Yes, benar banget. Jadi itu jawaban akan mencakup baik itu di key ataupun di value-nya. Nah, kalau yang list keys sama dengan list data keys. Oke, nice. Nah, kalau yang value-nya gimana teman-teman? Oke, mantap. Kita coba ya, punya yang Aisyah kita copy ya. Kita tuliskan di dalam code kita. List key sama dengan list data keys, kemudian print list keys. Sekarang kita coba running. Nah ini, lihat. Jadi teman-teman, kalau ingin mendapatkan key-nya, bisa menggunakan fungsi keys untuk mengekstrak seluruh key yang ada di dalam variabel data. Kemudian, kalau teman-teman ingin mengconvert ke dalam bentuk list murni, teman-teman bisa langsung gunakan operator list yang di depan seperti ini, yang tadi dicontohkan oleh Aisyah, untuk mengconvert dari data keys yang berbentuk list object menjadi list murni. Itu tujuannya di sini seperti itu ya. Tapi pada dasarnya ketika teman-teman lakukan seperti ini, itu teman-teman sudah mengekstrak dalam bentuk keys list object. Sorry. Nah, seperti ini ya. Lihat perbedaan yang terjadi. Nah, ini udah berbentuk list, cuman listnya itu milik dictionary. Jadi nggak bisa langsung diakses secara indeks. Nah, sekarang ini sama Aisyah udah di-convert dalam bentuk list murni. Sehingga saat Mister mau mengakses angka, Mister bisa langsung ketik seperti ini. List keys indeks ke 0. Kan angka di yang pertama ya. Jadi nanti langsung akan muncul angkanya. Jadi kita berhasil mengakses langsung masuk ke dalam value-nya. Kalau yang dictionary keys ini, kita nggak bisa langsung mengakses kondisinya, misalnya seperti ini, dengan menggunakan indeks. Data keys, kemudian indeks ke 0, misalnya seperti ini ya. Tambahin indeks depannya, maka yang terjadi adalah error, karena dia bukan... Mister, Yes? Kenapa? itu ini ya apa? Mister masih yang di baris ketiga ya? Di baris ke... Ini udah ada 8 baris. Faye, udah muncul belum 8 baris ini?
Punya aku agak nge-lag gitu, Mister. Oh iya, punya V lagi merah banget nih, unstabil koneksinya. Ada koneksi, ini pakai koneksi tethering HP atau apa nih? Ini Atau wifi? modem. Di sini nggak ada. Oh, Iya, di sini nggak ada wifi, jadi aku pakai modem gitu. iya punya V lagi kayak ada notifikasi unstable connection nih. Kalau teman-teman yang lain gimana? Bisa ya? Sudah muncul? Mungkin agak Aku nggak nge-lag tahu ya deh di misalnya. V. Teman-teman yang lain Bentar gimana? ya. 8 baris muncul nggak? Ya, muncul. Muncul ya? Oke. Kenapa ya? Oke, sekarang kita coba lanjutin dulu ya. Mister Jadi, bisa nggak di apa tuh? refresh dulu? Maksudnya yang di refresh yang mana? Yang punya Mister? Halo, tes. Coba Mister ini ya. Ntar ulangi lagi untuk ya. Share screen lagi. Kita pakai layar deh. Matiin dulu, Cok, tolong. Itu kayak mana Kalau anjing? kayak Kok bisa gini kayak gimana? Cok? Sudah muncul belum? Mister sekarang lagi ada di online lesson. Harusnya nggak masuk ke bagian yang code-nya. Sudah muncul? Ini kayak gelap gitu loh, Mister. Ya, nggak apa-apa. Di situ memang masih belum Mister buka. Nah, sekarang Mister buka ke sini ya, ke code-nya ya. Nah, sekarang udah berubah? Ini kenapa sih? Oh, hujan ya hari ini. Gimana? Sepertinya di koneksinya V deh yang bermasalah. Sudah muncul yang putih ini, yang bagian code-nya sekarang? Aman ya? Oke, sedikit Mister lanjutkan ya. Nah, di sini berarti di bagian dictionary-nya dia nggak akan menerima indexing. Sama seperti tadi Mister sampaikan. Dia punyanya list-nya itu list dictionary. Bukan dari list murni. Nah, kalau kita mau langsung support indexing, kita harus melakukan konversi ke sini. Bisa langsung seperti ini atau pakai cara konvensional yang Mister tunjukkan. Yang sebelumnya. Kita lakukan looping, kemudian kita append ke dalam bentuk list. Itu juga boleh, nggak ada masalah. Tapi lebih singkatnya, shortcut-nya bisa kita buat langsung dalam bentuk konversi list seperti yang dicontohkan oleh Aisyah. Oke, karena kita udah full team, nah Mister mau coba ganti lagi screen-nya. Kita pindah ke materi kita. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam struktur data bersarang. Jadi di sini kita bukan ada materi baru, tapi lebih ke arah nerusin materi yang udah kita pelajari yang sebelumnya. Mau itu dalam bentuk list, ataupun dalam bentuk dictionary. Jadi mirip seperti yang nested yang lainnya, entah itu nested if, nested while, atau nested structure. Ketika kita ngomong nested, itu di dalamnya pasti ada suatu data yang dia berulang. Jadi kalau kita tadi masuk ke dalam suatu contoh data, misalnya tadi Mister back ke sini lagi ke bagian code-nya. Nah, kalau kita lihat di sini kan strukturnya hanya satu dictionary. Jadi kalau dikatakan nested berarti di dalam dictionary ada dictionary, misalnya seperti itu. Atau dengan struktur yang lain, di dalam dictionary ada list. Contohnya, misalnya nanti pada value-nya ini Mister ganti dalam bentuk list dari suatu nilai tertentu. Atau value-nya dari huruf kita buat dari dictionary yang lain juga. Sehingga nanti dikatakan nested bersyarat. Nah, ini Mister ini Mister matiin dulu ya. Supaya nggak bingung. Mister running coba. Nah, seperti ini. Jadi ini kondisinya masih kondisi yang pertama listnya biasa, tidak ada nested-nya, nested structure-nya nggak ada. Ini pun juga datanya kita masih kondisi yang biasa. Jadi kalau ini kita print, seperti ini datanya, data awalnya. Nanti dia akan munculnya ya bentuk dictionary murni. Ini juga sama, list murni. Pasangan key dan value untuk dictionary, sedangkan list itu adalah kumpulan dari value yang diurutkan. Nah, kembali ke dalam PowerPoint kita. Jadi di sini kita akan coba masuk ke dalam dictionary, struktur data bersarang, baik itu dictionary ataupun list. Oke, sekarang kita mau lihat bagaimana kondisi bersarangnya ya. Nah, contohnya seperti ini, yang tadi Mister sampaikan. Jadi misalnya ada suatu data, di mana data itu yang awalnya hanya data dictionary sederhana,
di dalamnya itu diisi lagi oleh dictionary yang lain. Contohnya seperti ini ya, contoh strukturnya. Jadi di dalam staff ini ada di sini pasangan key dan value-nya adalah nama belakang untuk key-nya, value-nya adalah bentuk objek. Lihat objeknya. Nah, di dalam objek atau dictionary itu ada lagi pasangan key dan value. Itu yang dikatakan struktur bersarang. Kalau di sini istilahnya tadi di awal tadi adalah nested data structure. Dan ini tidak berhenti di bagian dictionary aja ya, bisa jadi ke list. Di dalam list ada list. Atau kebalikannya, di dalam list ada objek dan sebagainya. Jadi kalau diimplementasikan dalam code-nya, misalnya contoh code sederhananya, jadi ketika kita punya data ini, nanti di dalamnya kita buat lagi dictionary. Kita kasih ini ya. Kita copy dulu supaya nanti teman-teman terbayang. Jadi di sini nanti kita isi lagi dengan dictionary yang lain. Jadi huruf ini misalnya kita isi dengan huruf yang pertama kecil misalnya. Kita kasih huruf A kecil, koma, kemudian kapital. Kita kasih huruf A besar. Nah, jadi di dalam huruf ini nanti ada objek lagi yang berisi key dan value. Key-nya kecil, value-nya A kecil, kemudian kapital A-nya A besar. Jadi biasanya nanti kalau di dalam bentuk penulisannya, best practice-nya itu kondisinya seperti ini. Jadi dia ada, nah, dibuat jarak 1 tab. Tapi sebenarnya nggak pun dibuat seperti itu, nggak ada masalah, dia tetap jalan. Bagaimana cara kita mengakses yang kecil? Berarti kita butuh yang namanya key-nya itu nggak cuma satu. Kalau yang awalnya angka itu untuk mendapatkan, angka itu mendapatkan angka 4-nya, kita cukup kasih angka saja key-nya. Kalau yang nested berarti ketika dia dalamnya ada lagi objek, contohnya yang huruf ini ya berarti ya. Kalau yang angka masih tetap 4, satu saja, nggak ada lagi tambahan objek lagi. Kalau yang huruf ini dia mempunyai satu objek lagi, di mana di dalam objek itu terdiri dari dua pasangan kecil dan kapital. Kecil A kecil, kapital dan A besar. Kalau kita ingin mengaksesnya berarti kita tambahkan lagi key-nya. Contoh, print data, pakai kurung buka kurung tutupnya, pakai yang kotak tetepan. Kemudian kita panggil key-nya hurufnya untuk mendapatkan value dari objek ini. Setelah dapat objek ini, kita masuk ke dalam objek yang kita inginkan. Misalnya pasangan key dan value-nya kecil dan A kecilnya. Jadi kita kasih di sini kecil. Nanti yang akan muncul adalah setelah 4 huruf A kecilnya. Bayang ya? Ada yang ditanyakan dulu nggak? Kalau ini dibuka, kalau teman-teman lihat, kalau ini dibuka, dia nanti akan berbentuk objek. Nih, objek kecil, dictionary. Dictionary kecil A, kemudian kapital A besar. Nah, makanya kalau kita ingin mendapatkan yang value A-nya, kita butuh yang namanya key lagi. Yang tadi Mister praktekkan. Begitu pula yang kapital. Nah, ini contoh untuk yang dictionary. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Mister bisa tolong ulang nggak? Aku baru bisa join. Yang mana? Yang ketinggalan? Dari awal, dari nomor 1. Oke, yang data ini itu adalah kondisi objek yang sederhana ya, teman-teman ya. Nah, yang nomor 2-nya, yang bagian baris kedua, ini adalah data ketika sudah dimasukkan kondisi yang objek data structure, nested structure. Kenapa dibilang nested? Karena di dalam dictionary ini kan dictionary ya, udah ya. Ini kan dictionary awal sederhana. Kemudian ini juga ada dictionary yang dimulai dari kurung buka dan kurung tutup curly bracketnya. Di dalamnya ada dictionary lagi. Ini dia dictionary yang kedua. Itu dikatakan nested data structure. Jadi nestednya di mana, Mister? Di bagian ininya. Ketika kita memunculkan lagi data dictionary misalnya di sini atau data list, sehingga kita butuh beberapa indeks untuk mengakses. Nah, konsepnya jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Kalau list kita ngaksesnya pakai indeks 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi kalau kita ngomongin dictionary, kita ngaksesnya indeksnya berdasarkan yang udah kita tentuin key-nya.
sama-sama mengakses indeks. Nah, ini kan kalau kita lihat bagaimana cara kita mengakses kondisi value di dalam dictionary, kan kita tetap mengakses bentuknya kayak mengakses indeks ya, pakai kurung buka, kurung tutup yang kotak. Cuman bedanya kalau indeks itu 0, 1, 2, dan seterusnya. Tapi kalau dictionary, kita ngomongin key-nya. Key yang mana yang mau kita ambil. Clear ya? Jadi ini contoh yang indeks. Biasa pakai 0 gitu kan. 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah, ini yang pakai key-nya. Sampai sini clear? Jadi 1 sampai 11 itu dictionary, yang 13 15 itu list. 1 sampai 11, yes, betul. Yaitu adalah dictionary. 13 sampai 15 itu adalah list. Di mana sebenarnya nomor 13 sampai 15 itu kita ekstrak data dari si variabel data ini ya. Ini kan lihat ya. Data.keys. Ini contoh datanya. Jadi kita Mister nggak mengambil atau nggak mendefine list baru. Jadi Mister mendefine list dengan menggunakan hasil dari ekstraksi dictionary yang variabel data tadi. Aman? Apa case Mister itu? Gimana? Ada case-nya. Keysnya ya ini. Karena kita mau mengekstrak seluruh key yang ada di dalam dictionary. Key-nya kan ini ya, angka sama huruf kan? Nah, angka sama huruf ini kita jadikan list murni, kita convert ke dalam bentuk list dengan menggunakan operator list ini di depannya. Sama kalau kayak kita mengconvert string menjadi integer, kita gunakan operator int kan di depannya ya. Nah, sama. Kalau ini awalnya bentuknya kan kalau dia data keys biasa kan dictionary list bentuknya, bukan list murni, tapi dictionary list sehingga dia nggak mensupport indexing. Ketika kita convert ke dalam list, dia akan support ke dalam indexing. Indeksnya itu ini. Yang di dalam kotak kurung kotaknya. Kan indeks mulai dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Tergantung dari jumlah anggota dari data si listnya tadi. Gimana? Yang lainnya clear? Aman? Ada yang pertanyaan? Aisyah, Aisyar, Aufa, Darel, Fatir, Bilkis, dan Faye. Sudah aman? Nah, sekarang kalau udah clear, kita coba masuk contoh yang kedua ya. Kita kembali ke bagian yang PowerPoint. Ini tadi contohnya adalah dictionary dalam dictionary. Ada juga, bisa jadi ya, bukan ada juga dan bisa jadi, yang dictionary di dalamnya ada list. Jadi dictionary itu nggak murni berdiri dictionary sendiri. Sedikit lebih kompleks, tapi aturannya itu tetap sama. Oke, Mister kembali ke sini. Jadi yang ada di sini, misalnya A ini nanti isinya huruf kecilnya nggak cuma A1 doang. Tapi ada A, ada B kayak gini. Ada C. C. Nah, valid Mister, valid. Nggak ada masalah. Sudah dalam bentuk dictionary, di dalamnya ternyata ada value berbentuk list. Boleh, nggak ada masalah. Tergantung kebutuhan. Ini kalau kita running, ini masih kita dapatkan nanti listnya. Nih, lihat. Listnya dapat kan? ABC-nya. Ketika Mister memanggil key kecil, gabungan dari sebelum-sebelumnya ya, ada key parent-nya, kemudian nested ke dalamnya, dan seterusnya. Kalau di sini contohnya ada dua level, nested yang pertama level pertama huruf, yang level kedua adalah kecilnya. Ketika Mister manggil kecil, maka yang akan muncul adalah list ABC-nya. Nah, gimana sekarang kalau kita mau ambil yang huruf B? Kira-kira Mister harus ngelakuin apa nih di baris ke-11-nya? Konsepnya sama. Apa yang bisa Mister lakukan untuk mendapatkan huruf B kecil? Bisa teman-teman teruskan? Di code line 11. Tadi Aisyah udah. Sekarang Mister coba cek Azwa. Bagaimana Mister untuk mendapatkan huruf yang Mister blok tuh ya? B kecil. Apa yang harus Mister tambahkan di line code nomor 11?
Karena kalau kecil aja, Mister dapatnya list A, B, C. Nah, sekarang kalau kita mau dapetin yang huruf B-nya, gimana Azwa? Halo, Azwa? Suara Mister terdengar? Gimana? Gak apa-apa, dijawab aja. Bagaimana kita dapetin huruf B-nya? Oke, coba dibantu Fatir. Dengan model yang mirip seperti yang tadi Mister contohkan. Kita udah bisa, tadi kita sudah mencontohkan bagaimana cara mengakses dictionary, bagaimana cara mengakses list. Karena itu ada hubungannya ya, teman-teman ya. Nah, sekarang bagaimana kita mengakses huruf B-nya di baris kode nomor 11. Gimana, Fatir? Bentar, BTW suara Mister masih masuk ya? Aman kan? Masih, Mister. Masih kan? Nah, oke, gimana, Fatir? Cara mendapatkan huruf B-nya. Apa yang harus Mister tambahkan? Menurut pengertian baris 15, Mister. Gimana, Dara? Suaranya putus-putus? Di taman indeks ya, yang angka itu yang kayak baris ke-15 Mister punya Oke, indeksnya indeks berapa? indeks 1. 1. Oke, kita coba ya. Tadi Mister mau mendapatkan huruf B ya. Sekarang kita coba running ya. Oke. Sesederhana itu kan kalau udah tahu konsepnya. Jadi, apapun bentuk nested-nya, saat kita clear dengan konsepnya yang kita dapatkan di sini, contohnya kalau kita ingin mengakses dictionary, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita ingin mengakses list, apa yang harus kita lakukan? Itu clear. Insya Allah nggak ada yang bingung. Tapi kalau teman-teman menghafal, jatuhnya nanti bakalan bingung ketika Mister modifikasi soalnya. Nah, tadi kan teman-teman nggak tahu nih, di sini di list di contoh PowerPoint pun nggak ada di contoh ini. Tapi teman-teman dapat kan konsepnya. Itulah kalau teman-teman memahami. Nah, harapannya di sini nanti teman-teman bisa memahami apa yang tadi Mister sampaikan. Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya. Meskipun itu sekecil apapun kebingungan teman-teman mau dikonfirmasi silakan, nggak apa-apa. Supaya nanti ke depannya ketika udah kita bekerja dengan model data yang lebih kompleks lagi, nggak cuman susunan dari seperti ini, tapi harus kita map dan sebagainya gitu ya. Ingat ya fungsi map yang kemarin kita mencoba untuk mengkonversi misalnya, itu teman-teman clear gitu. Jadi clear ya, ketika kita mau mendapatkan nilai dari indeks dari si B-nya, nilai atau value dari B-nya dari list ABC, maka kita akan berubah ke dalam bentuk indeks. Karena apa yang kita akses adalah list. Jadi nggak serta-merta semuanya dalam bentuk kondisi keys. Tergantung dari kondisi. Begitu pula misalnya kalau ternyata level pertamanya berbentuk list, kemudian level keduanya nested-nya berbentuk objek atau dictionary, maka yang pertama dilakukan adalah teman-teman define dulu listnya, list keberapa ini, kemudian baru define key-nya yang ada di dalam objek listnya. Jadi bisa berbentuk kayak gini juga ya teman-teman, datanya itu bentuknya list di awal. Di dalam list pertama misalnya ada angka tunggal dan yang kedua baru dia berisi objek seperti ini. Contoh. Halo. Kemudian hobi. Kita random aja. Python. Nah, seperti ini pun mungkin. Jadi tidak menutup kemungkinan Mister. kondisi. Yes. Di saya nge-freeze, Mister, layar Mister yang lagi di share screen. Nge-freeze sebentar. Kenapa banyak yang ya Fatir jadi unstable connection. Bentar, Mister matiin aja deh videonya. Oke, semoga bisa agak light ke teman-teman.
Mister ulang lagi share screen-nya. Tadi apa? Yang pelatihan. Oke, sekarang gimana? Sudah muncul lagi nggak, Fatir? Mister sekarang ada di kursor baris ke-8. Fatir masih merah nih, Mister lihat. Teman-teman yang lain bagaimana? Apakah Aisyah jadi unstable connection? Waduh, apalagi cuacanya buruk ya di sana ya? Tes. Apakah suara Mister terdengar jelas? Ya, Ya, Mister. Mister. Aman, Mister. Aman ya? Oke, Aman. sip. Semoga udah pada balik semua ya. Kayaknya video Mister tadi agak bikin berat ya. Oke, sekarang udah balik lagi koneksinya. Nah, sekarang Mister lanjutin lagi yang di baris ke-8 ya. Ada kemungkinan bentuknya kayak gini ya, teman-teman. Dimulai dari array, list. Nyebutnya kalau di Python kan list ya. List, kemudian di dalamnya ada dictionary. Setelah itu misalnya ada lagi koma di dalamnya, ada dictionary lagi. Bisa jadi. Di dalam dictionary nanti ada dictionary, tergantung kebutuhan. Nah, nanti akan kita coba dalami lagi di soal. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau nggak, kita akan coba menuju ke course-nya. Kita bahas course-nya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, ini kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi di dalam pendefinisian tipe data yang dia kondisinya nested structure. Jadi nggak seperti yang nggak melulu seperti yang Mister contohkan kayak gini ya. Bisa jadi urutannya list dulu, baru objek, baru dictionary, atau dictionary list, dictionary lagi, atau dictionary lagi dan seterusnya. Levelnya pun tidak ada batasan. Teman-teman mau nested sampai 100 level nggak ada masalah. Cuman iya butuh nggak? Pertanyaannya gitu. Kalau nggak butuh jangan dilakukan. Karena nanti akan jadi nested hell. Jadi istilahnya itu kayak terlalu banyak sarangnya sehingga teman-teman malah akan jadi bingung sendiri. Kalau bisa dipisah, pisah. Tapi kalau ternyata memang butuh dijadiin satu karena ada suatu key tertentu, silahkan dilakukan nested di dalamnya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, sekarang Mister sembari menunggu teman-teman yang bertanya, nah Mister mau coba review sedikit mengenai apa yang udah kita pelajari sebelum-sebelumnya. Jadi kalau tadi Mister lebih ke arah reviewnya di minggu yang lalu mengenai dictionary saja. Nah, sekarang Mister akan coba mereview terkait dengan tipe data ya. Jadi tipe data di sini ada beberapa tipe data yang udah kita kenal ya. Ada yang integer, float, boolean, kemudian ada lagi yang list yang baru ini, kemudian ada tuple dan sebagainya. Itu ada beberapa tipe data. Dan tipe data nanti ini akan sangat mempengaruhi bagaimana teman-teman bekerja. Ini ada list ya, ada tuple, dictionary, set, dan sebagainya. Nah, di yang pertemuan kemarin kita juga sudah membahas mengenai yang immutable dan mutable. Immutable itu dia posisi objeknya nggak akan bergerak. Jadi ibaratnya kalau teman-teman punya nilai, nilai itu kita labelin. Misalnya ada nilai 1, kita labelin X1. Kita labelin sebagai X atau angka. Kemudian kita punya nilainya itu Python, kita kasih label bahasa pemrograman dan sebagainya. Itu bebas. Tapi dia di dalam objeknya nggak bisa diganti. Immutable. Tapi berbeda dengan list dan kamus, itu list dan dictionary. Di sini pakai bahasa Indonesia, jadi mungkin agak rancu. Itu di dalamnya, objeknya memang disediakan untuk diubah. Jadi kalau teman-teman refer ke suatu, ibaratnya itu kalau yang data ini, yang di bagian mutable yang bisa diubah, itu dalamnya teman-teman bisa lakukan modifikasi. Tapi kalau yang contohnya integer, float, string, ya itu kondisi yang tidak bisa diubah sama sekali objeknya. Tapi bisa di-define lagi dengan menunjuk ke memori yang lain. Ya, jadi jangan ketukar dengan arti immutable ini berarti nggak bisa di-define ulang dong, Mister. Nggak bisa. Immutable ini objeknya tetap berada di dalam memori selama memori itu hidup. Ketika teman-teman close, misalnya ya, kalau ini ya, misalnya teman-teman udah melakukan coding di sini, contohnya di sini, ini kan Mister pakai yang model track ya, tidak bisa disimpan nilainya ini, semuanya nggak bisa disimpan. Jadi ketika Mister close atau Mister refresh, maka dia akan kembali ke posisi kosong memorinya. Nah, itu yang dikatakan immutable. Jadi dia tidak bisa dilakukan perubahan apapun. Oke ya, bisa tadi Mister sebutkan ada yang string, integer, kemudian ada float,
tuple, dan sebagainya. Nah, ini yang dictionary tadi, pasangan kamus sudah. Nah, ini beberapa fungsi yang udah kita pelajari juga di perintah sebelumnya, di pembelajaran sebelumnya. Ada len, ada akses untuk key-nya, akses value dengan key-nya, kemudian mengecek apakah ada key di dalam dictionary kita dengan menggunakan operator in, kemudian ingin mendefine lagi atau menambah pasangan kunci baru kalau dia ternyata belum ada key-nya. Misalnya kayak di sini contohnya di pelatihan ini, kalau teman-teman menambahkan yang tidak ada key di sini, ini kan ada angka, huruf, misalnya teman-teman, Mister ingin menambahkan tulisan hobi, maka kita tinggal sebutkan nama variabelnya, tambahkan kotak key-nya atau indeks key-nya seperti ini, kemudian kita kasih assign dengan suatu nilai tertentu. Itu akan otomatis menambahkan variabel pasangan di dalam dictionary, pasangan key dan value-nya. Oke, sekarang kita coba masuk ke course-nya. Silakan teman-teman buka masuk ke course-nya semuanya ya. Kita mulai masuk ke bagian course-nya. Mister bagi ke track-nya dulu. Track-nya mana track-nya? Oke. Di nomor 1. Nomor 1 nanti akan muncul Yang mana, Mister? gimana? Itu yang bagian apa? Yang di course-nya, track-nya. Di course-nya teman-teman, yang modul 4 lesson 3. Oh, Yang ini, yang bentar, Mister coba buka ininya ya. Soalnya Mister kalau buka dari ini karena Mister udah pernah menjawab sebelumnya, nggak bisa diulang lagi. Nah, ini yang lesson 3 berarti ya, nomor 7 kalau punya teman-teman. Kalau Mister menggunakan yang track supaya kita bisa bareng-bareng mulai dari nol lagi. Nah, ini kan dari nol semua Mister. Nah, dari nol kayak Pertamina. Oke. Benar udah kebuka semua? Jadi tadi masuk ke yang ini ya, ke course-nya ini maksud Mister. Di lesson 3. Modul 4 lesson 3 nomor 7. Pelatihan dulu. Dan Mister coba cek dulu apakah pada masuk semua belum atau ada, kalau masih abu-abu silakan di refresh ya teman-teman ya, di refresh dulu. Coba cek. Oke, udah pada masuk ya. Oke, Bilkis dan Aufa gimana? Masih abu-abu di tempat Mister? Bisa masuk nggak? Kalau belum masuk silakan di refresh dulu. Pastikan dia jadi warna ungu gini ya. Aufa dan Bilkis sudah? Kalau sudah bisa respon raise hand atau kalau belum, oke udah masuk. Yang Bilkis gimana Bilkis? Sudah aman? Gimana Bilkis? Apakah ada kendala di sana? Coba Mister cek lagi. Masih abu-abu di sini Bilkis. Coba di refresh lagi ya Bilkis ya. Kalau misalnya masih belum bisa masuk, nanti raise hand kabarin Mister ya. Oh, sudah? Agak nge-lag. Oke, siap. Oke, sekarang Mister akan masuk ke track-nya ya. Mana track-nya tadi? Mister kok jadi banyak yang dibuka jadi bingung. Nah, ini dia. Track-nya. Pilihan untuk teori yang benar yang mana? Yang pertama, kamus berisi pasangan kunci nilai. Maksudnya key dan value ya. Dictionary berisi key dan value. List itu bisa menjadi key dalam dictionary. Listnya loh ya. Listnya itu bisa menjadi key dalam dictionary. Benar apa salah? Nomor 1. Yang punya Mister ya. Refer ke Mister ya. Karena kemungkinan kalau punya teman-teman bisa diacak nih pilihannya. Benar atau salah? Nomor 1. Pernyataannya. Yang bisa menjadi key itu hanya tipe data yang bersifat immutable. Sementara tadi kan Mister menyampaikan di dalam PowerPoint juga ada bahwa yang tipe-tipe mutable itu ada list, kemudian ada dictionary, ada set contohnya. Ada 3 hal. Nah, jadi di pernyataan pertama itu kurang tepat ya. Jadi dia nggak usah di checklist, salah. Kemudian yang kedua, kamus berisi, dictionary berisi key dan value. List
dapat berupa nilai dalam kamus, dapat menjadi value di dalam dictionary. Maksudnya kayak gitu. Ini sudah dicontohkan di bagian code tadi ya, Mister ya. Mister menambahkan list di dalam huruf sebagai value-nya dari huruf. Berarti ini betul. Ini daftar dapat berisi objek dari tipe data apapun. Listnya itu dapat berisi objek dari tipe data apapun. Bisa angka, string, kuantitas logis, daftar, tapel, kamus, dan set. Karena dia bisa menerima seluruhnya ya. Gak ada masalah, list bisa menerima seluruhnya. Berarti betul. Kemudian yang keempat, hanya objek dari tipe immutable dapat berada di dalam list. Berarti angka, string, kemudian boolean atau kuantitas logis atau tapel. Benar apa salah? Yang keempat. Mister udah coba bahas yang 1, 2, 3. Yang keempat gimana kira-kira, betul atau salah? Betul nih? Apakah hanya isinya cuma bisa angka, string, logik, boolean, dan tapel? Coba Mister pengen dengar suaranya. Bilkis tadi ini ya. V, gimana V? V lagi share screen. Yang keempat yang punya Mister, betul atau salah? Betul apa salah? Ayo, tadi gak ada yang nanya nih. Berarti aman ya? Sekarang Mister mau bertanya dulu. Sekalian kita mereview tipis-tipis. Apa yang udah barusan kita sampaikan. Aesar, gimana Aesar? Pernyataan keempat betul apa salah? Betul atau salah? Kita checklist atau enggak? Gimana? Gimana? Betul apa salah? Gimana? Betul ya? Betul. Betul. Lihat ya. Di bagian baris 3, kita udah mendefine seperti ini nih. Daftar dapat berisi objek dari tipe data apapun. Sebenarnya ini tuh kebalikan dari ini kan? Ya nggak sih? Teman-teman kebayang nggak? Ini itu jebakan nih. Ketika kita udah bener di atas, harusnya bawahnya ini udah otomatis salah. Kenapa? Karena dia bisa menerima tipe data apapun. Nggak hanya immutable. Jadi yang lebih teliti lagi ya, ini salah pernyataannya nomor 4. Karena kita udah mendefine di atas nih. Udah bener nih. Nggak hanya ini aja, bisa isinya juga si dictionary, bisa juga isinya list dalam list kan gitu kan tadi dicontohkan di dalam code kita. Oke, jadi hati teliti lagi nomor 4 itu salah. Nomor 5, kamus atau dictionary dapat berisi objek ya dari tipe data apapun. Bisa angka, string, boolean, kemudian apa lagi? List, tuple, dictionary, dan set. Yang nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 itu salah atau betul? Kamus dapat berisi objek dari tipe data apapun. Hati-hati, kamus itu mempunyai pasangan key dan value. Value-nya betul, apapun. Nah, key-nya itu khusus yang immutable. Jadi, pernyataan ini salah, bertentangan. Yang terakhir, kunci kamus atau key dalam dictionary hanya dapat berupa objek dengan tipe immutable. Nah, ini tadi yang Mister sampaikan. Jadi hati-hati dalam memahami teori ya, karena ini juga bisa menjadi dasar di teman-teman untuk melakukan modifikasi data. Oke, 3 yang betul ya. Nomor 2, 3, dan terakhir. Nah, sekarang masuk ke nomor 2. Nomor 2 ini kita memperbaiki bug di programnya ya. Output yang diinginkan itu kita akan mencetak rata-rata sebelum dan setelah. Di sini kalau kita lihat di baris ke-9 itu sudah ada rata-rata sebelum. Baris ke-14 juga ada rata-rata setelah. Nah, pertanyaannya udah bener atau belum? Biasanya kalau udah kayak gini, ini nih ada kemungkinan
jebakan-jebakan yang bikin salah sengaja kan. Perbaiki bug di program supaya pesertanya dari peserta hackathon terakhir ini harus bekerja seperti yang ditunjukkan pada output ini. Yang ini berarti kemudian sudah menyimpan 2 set data. Kata kuncinya program menyimpan 2 set data, hasil tes sebelum dan sesudah. Program harus menghitung mencetak skor rata-rata sebelum dan sesudah. Nah, sekarang kita lihat di sini. Bentuknya di test result. Karena tadi dalam soal udah dibilang ada 2 set data, berarti harusnya ini set pertama, ini set kedua. Ya kan? Logikanya ya. Bentuknya list. Kalau list itu dibedakannya dengan menggunakan tanda koma. Kalau nggak dipisahkan maka dia akan error nanti. Karena dia ini list itu adalah kumpulan dari value. Value-nya apa? Ini kan contohnya list dalam list. Bisa Mr. Valid? Valid, nggak ada masalah. Yang pertama. Jadi kita butuh tanda koma depannya. Kemudian yang ke baris ke-6 kita analisa satu persatu ya. Ini kita set average-nya 0. Oke, nggak ada masalah. Kemudian di baris ke-7 kita mencoba untuk mengiterasi test result-nya. Nah, ini test result-nya ini kan kita misinya untuk mendapatkan nilai di rata-rata sebelum ya. Asumsinya misalnya ini rata-rata sebelum, ini rata-rata sesudah. Oke, nah di sini berarti kita butuh yang rata-rata sebelum kan. Posisi rata-rata sebelum karena ini kondisinya adalah list, maka kita butuh key atau butuh indeks? Butuh key atau benda? Butuh apa yuk? Indeks, ya kan? Karena kita ngomongin ini list. Jadi tes resultnya ini kita kasih indeks ke berapa? Karena kita butuh yang pertama, maka indeksnya ke 0. Sebenarnya di sini juga sudah muncul key-nya di sini. Maksudnya clue-nya. Kemudian kita akan mengiterate average-nya sampai nanti mendapatkan nilai seluruh result-nya. Disimpan dalam variabel average. Kemudian di average ini rumusnya kalau kita ingin menghitung rata-rata berarti kan total nilainya di mana di sini diwakili oleh variabel average dibagi dengan banyaknya data. Ya, banyaknya data. Nah, sekarang kita lihat rumusnya. Print untuk outputnya nggak ada masalah. Nah, sekarang ke sini average-nya oke, sudah mendapatkan nilai banyaknya totalnya. Ini dibagi dengan banyaknya data kan? Banyaknya data kalau dengan list kita butuh operator len. Jadi ini kita tutup seperti ini. Jadi kalau ini kita running, harusnya nanti di bagian sini itu udah aman. Sekarang kita coba running. Oh, iya. Di sini kita belum benerin yang baris ke-12-nya ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu yang sesudah. Karena di sini ada rata-rata sebelum, di sini ada rata-rata setelahnya. Berarti kita butuh yang ini ya, key-nya sama atau clue-nya sama. 1. Kemudian kita butuh pembaginya dengan jumlah dari result-nya. Seluruh anggota result-nya. Sekarang kita coba running. Artinya nggak ada lagi byte input. Dan hasil datanya udah sesuai sama contohnya ya. 72,2 sama 82,7. Nah, sekarang kita coba pakai checklist. Oke. Jadi clear ya. Nomor 2 kita memperbaikinya dengan memperbaiki model dari si variabel datanya. Kemudian kita perbaiki masing-masing indeksnya supaya dia mengarah ke indeks yang benar. Karena kita dimulai dari indeks list. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, bentar. Alpha merah nih. Kenapa nih? Oh, masih belum diberesin. Oke. Yang lainnya gimana? Sampai nomor 2 dulu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Mister lihat di sini Azwa, Aisyah udah sampai bintang. Oke, mantap. Bisa diteruskan ke bintang terakhirnya dulu, Aisyah. Kemudian V masih nomor 2 juga. Oke, Darel nomor 2, Aisyah. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu dari konsepnya ini? Kalau ada yang bingung silakan ditanyakan ya, teman-teman ya. Oke, nomor 2 clear? Bisa kita lanjutkan? Aman, aman. Ada yang mau ditanyakan dulu nomor 2?
Kalau nggak ada, kita coba lanjut ke yang nomor 3. Oke. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya, diinterupsi saja. Nomor 3, kita menyelesaikan program yang masih kurang. Nah, ini tadi add the output-nya. Kalau tadi programnya udah tersedia, kita tinggal memperbaiki bug-nya. Nah, sekarang betul-betul kita tambahkan programnya. Ini ada data awal di department. Isinya adalah, nah ini nested structure nih. Yes, gimana? Mister udah pindah ke yang nomor 3 ya? Yup, betul sekali. Pindah ke nomor 3. Tapi masih baca Kayaknya soalnya yang aja. nomor Ini masih nomor 2 kan, Masih Mister nomor nunjukkannya. Ini Apa? Mister masih nunjukin yang nomor 2. Mister cuman ngasih tahu yang Oh. di nomor 3 ada data yang nanti akan kita olah. Karena tadi Mister lihat ada Oke, beberapa oke. yang masih belum selesai kayaknya. Nah, oke. Nomor 3 itu nanti kita akan mengolah data ya. Dan fungsinya atau code-nya itu masih belum diapa-apain. Belum ada, benar-benar kosong. Nanti di nomor 3. Oke, sekarang bisa coba cek dulu. Oke, kita coba masuk yang nomor 3 ya. Oke, sekarang kita coba olah datanya yang di bagian departemen. Yang diminta apa? Nanti akan memunculkan kepala departemen, kemudian namanya Smith sama Johnson. Ini kayaknya salah deh, maksudnya kepala pengelola sales kali ya. Salesnya ini kebalik kayaknya. Tapi nanti outputnya sesuaikan dengan ini ya. Smith Johnson, manajer proyek departemennya, nanti Graham sama Peterson. Key-nya sesuaikan dengan data yang ada di departemennya. Nah, di sini permintaannya, ketika program dimulai, harus mencetak dengan heading kepala departemen. Kemudian sama nama-nama kepalanya. Harusnya bukan nama-nama kepala ya, nama-nama pengelola ya. Kalau di dalam key-nya kita ya. Kemudian satunya lagi, manajer proyek departemen, nama-nama manajernya. Ini kebalik. Ada Graham sama Peterson itu, Graham sama Peterson itu ini departemennya ini. Oke. Tambahkan kesimpulannya dan sebagainya. Jadi nanti intinya bentuknya adalah seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara mengaksesnya atau cara membuat outputnya? Pertama, sesuaikan dengan apa yang diminta ini ya. Kita print dulu headingnya, kita copy aja supaya menghilangkan tipu-tipu. Print kepala departemen, kemudian kita akan mencetak ini Smith sama Johnson. Smith bisa langsung akses. Jadi kalau di sini Smith kan berada di dalam key sales level 1-nya, level 2-nya pengelola. Berarti tinggal kita buat lagi seperti ini. Kasih tanda strip seperti ini ya, sama seperti yang di depannya ada. Kemudian koma, kita panggil departemen dengan key sales, kemudian dengan key yang namanya pengelola. Lihat di sini, Mister coba running dulu. Munculnya kepala departemen dan Smith. Sudah sesuai nggak? Nah ini ya, kepala departemen dan Smith. Selanjutnya yang Johnson. Tinggal kita kopas. Ini sales kita ganti pengembangan. Kalau ini kita running, maka Smith dan Johnson sudah akan muncul di sini. Dengan cara yang sama, kita akan ngeprint yang bagian manajer proyek departemen. Kita copy ini semuanya. Ini kita ganti. Ini adalah contoh soal untuk mengimplementasikan pemahaman dari masing-masing key-nya. Manajer proyek departemen, kemudian yang disebutkan di sini adalah Graham sama Peterson. Graham sama Peterson itu masih ada di antara sales dan pengembangan ya, tapi di key level 2-nya yang berbeda. Dia berubah jadi kepala. Kalau kita running, oke, sudah clear, terlihat sama, mirip seperti yang ada di sini. Ini ya. Kemudian kita coba yang checklist, apakah berhasil? Oke. Bisa teman-teman lakukan seperti ini
dengan basic konsep yang sudah kita pelajari bersama. Di awal tadi, Mister sudah contohkan. Oke, gimana? Nomor 3. V nomor 2 belum selesai, V. Nomor 3, apakah ada yang mau ditanyakan? Nomor 2 dan 3. Masih lebih ke arah bagaimana cara kita mengakses data ya ini ya. Dan strukturnya masih masuk ke dalam struktur yang masih dibilang sederhana. Jadi teman-teman cukup memahami konsepnya, insya Allah bisa. Karena kalau kita sudah dapat konsepnya kapan kita harus mengakses key yang mana dan sebagainya, itu kita tinggal ngikutin aja. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kita sebagai pembukaan untuk masuk ke dalam beberapa materi yang nantinya akan selalu bergerak di bagian tipe data seperti ini. Misalnya kayak kelas nanti, atau database dengan menggunakan memori, kita bisa gunakan dictionary. Oke, nomor 3, nomor 2 gimana? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, sudah ada yang masuk ke nomor 4. Bagaimana? Nomor 2 dan 3. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mister tunggu dulu sebentar. Ada yang mau ditanyakan? 2 dan 3 sebelum kita masuk ke bagian yang terakhir. Mister mau lihat nomor 2. Nomor 2. Oke, wait. Mana nomor 2? Ini. Sudah terlihat, V? Udah. Nomor 2 itu yang Mister modifikasi adalah tanda koma di baris kedua. Yang awalnya nggak ada, bisa tambahin koma. Kenapa? Karena di sini disampaikan ada 2 set data ya. Data kita ada di variabel test result. Itu. Kemudian yang selanjutnya ada di baris ke-7. Yang awalnya di sini tidak disebutkan indeks. Kita pakai indeks ke-0. Kenapa? Karena ini kondisi sebelum. Nah, di sini juga sebenarnya udah ada indeks ke-0 juga nih. Kalau di teman-teman pas pertama kali buka itu memang udah tersedia 0. Jadi udah ada clue-nya. Jadi dimasukkan ke sini untuk mendapatkan iterasi dari list ini. Supaya si program bisa menambahkan semuanya sehingga mendapatkan variabel total yang disimpan di dalam variabel average. Kemudian kita gunakan rumus sederhana. Rata-rata seperti apa? Average dibagi dengan jumlah datanya kan gitu kan. Total dibagi jumlah data. Itu baik yang sebelum maupun setelah konsepnya sama. Berarti cuma kita bedakan indeksnya aja. 1, nah ini indeksnya 1 dan ini ditambahkan len untuk mendapatkan totalnya. Oke, sampai sini bagaimana? Yang alpha dan nomor 4. Oke, nomor 4 itu kita benar-benar mulai dari 0 ya. Nomor 4 itu dari 0. Nah, nanti di nomor 4 ini teman-teman selanjutnya adalah masuk ke bagian hackathon-nya. Silakan nanti buat program apapun. Mirip seperti yang di nomor 4 nanti cara pemrogramannya. Ada database-nya dulu. Database-nya dalam bentuk memori saja. Dimana database memori ini nanti kita akan buat dalam model dictionary. Dictionary-nya nested ya. Di dalamnya ntar ada dictionary. Kemudian ada mungkin juga ada list-nya. Kita lihat nanti soal di nomor 4. Seperti apa. Satu program sederhana saja. Temanya bebas, boleh hobi, boleh game, boleh apapun yang nanti bisa teman-teman buat untuk mirip seperti yang kondisi yang di nomor 4. Bisa teman-teman ganti modifikasi sebagai hackathon teman-teman, nanti disimpan di laboratori ya,
dikerjakan di laboratori. Oke, gimana? Nomor 2 udah? V? Belum? Nomor 3 bagaimana? Aman semuanya? Tadi Mister coba cek. Oke. Aisar, Azwa, Darel, dan Fatir. Gimana nih? Masih merah. Ada yang mau ditanyakan dulu? Nomor yang punya nomor 2, V, udah selesai belum? Kita coba berganti ke nomor 3. Yang masih merah. Kira-kira bagaimana? Konsepnya hanya mengakses Mister data tadi ya? tuh aku kayak Mister tadi tuh aku lag gitu kan di sini. Iya, nge-lag. Mister. Halo, gimana? Tadi tuh kan aku kayak pas aku mau ngerjain nomor 2 itu kan nge-lag kan. Ini baru bisa ngerjain, baru sinyalnya baru stabil gitu. Jadi aku mau ngerjain nomor 2 dulu ya. Oke, siap. Boleh. Nomor 2 tadi konsepnya kayak tadi ya, V ya. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang nomor 4 ya, teman-teman ya. Kita nanti bahas. Mister, Yes, gimana? punya saya nggak bisa lanjut, Mister. Gak bisa lanjut, coba di share screen. Mister lihat bagaimana gak bisa lanjutnya. Ada teman-teman juga yang mengalami stuck di automatic check. Ini automatic check memang rada-rada ini ya, rada-rada menguras energi. Harus teliti maksudnya. Oke, coba tercek. Ini kepala departemen, manajer proyek departemen. Penulisannya udah benar semuanya belum? Kepala departemen titik 2 manajer proyek departemen. Oke. Smith Johnson, Graham Patterson. Kenapa ini? Coba di copy dulu. Udah bener itu. Kita coba. Bentar. Itu pengelola sama kepala ya bawahnya tadi ya. Itu yang bawah ke pengelola apa kepala nih? Ini tadi. Yang bagian baris terakhir itu kepala harusnya. Kan yang disimpan apa? Graham sama si Patterson kan? Betul nggak? Kepala. Kalau dari tulisannya udah oke. Harusnya sih udah oke nih. Coba di running lagi. Ya kan Graham sama Patterson toh? Masih sama? Tetap nggak bisa, Mister. Tetap nggak bisa. Oke, coba Mister cek masuk ke course-nya ini ya, Fatir ya. Mister coba masuk ke course-nya Fatir dulu. Oke, sekarang Mister coba running. Smith Johnson Departemen. Oke, udah. Departemen. Manajer proyek departemen. Sekarang Mister mau coba cek pakai Mister. Mana punya Fatir tadi? Ini. Astagfirullah. Salah satu huruf, Mister. Yang bagian mananya? Yang manajer. Oh, manager ya? Tulisannya Iya. yang punyanya Fatir ya? Iya benar. Ini barusan bisa jalan nih. Oke. Sip. Yang lainnya hati-hati ya. Dalam penulisannya harus benar-benar mirip. Makasih, Mister. Oke, sama-sama. Oke ya, aman ya. Kayaknya sih yang untuk nomor 1, 2, 3 masih cenderung sederhana ya. Nah, kita akan coba yang nomor 4. Nanti nomor 4 ini akan menjadi dasar dari teman-teman untuk membuat hackathon-nya masing-masing ya. Oke, kita masuk ke nomor 4. Nah, di sini ada contoh programnya. Sebenarnya enak nih kalau ada contoh programnya. Kayak kemarin tuh, Mister nyontohin. Jadi kita tinggal copy-copy aja. Di sini nanti kita akan memunculkan sesi pelatihan, tulisan-tulisan seperti ini dan sebagainya ya nanti ya. Nah, dasarnya nanti kita bisa buat di sini. Nah, ini ada beberapa topik datanya atau isi datanya. Nama pelatihan,
daerah, arti, dan sebagainya, kolom-kolomnya nih ya. Nanti akan dibuat ke dalam seperti ini. Yang pertama, set data kedua. Kita bisa buat dalam bentuk apa nih? Ada ketentuannya nggak nih? Kita buat dalam bentuk, kalau nggak ada ketentuannya, kemungkinan yang paling tepat, kalau kita mempunyai struktur data seperti ini, kita bisa gunakan dengan tipe data dictionary. Nested di dalamnya kemungkinan ada list. Ini list nih. Ada koma nih kan? List. Ini juga ada list nih. Terdiri dari beberapa data, ya kan? Masing-masing ini, nama pelatihan, daerah, itu adalah key-nya. Sementara artinya ini, itu adalah value-nya. Jadi pertama kita buat dulu ya tipe database kita di dalam training nih. Kita buat dengan dictionary. Kita kasih kurung buka kurung tutup dulu, kemudian tinggal kita copy aja ini. Kita copy. Kemudian kita rapiin nanti di sini. Seperti yang disampaikan tadi, kondisi onboarding ini akan menjadi key-nya. Setelah itu dalamnya kita akan buat dictionary lagi. Nah, ini kita taruh di dalam. Rapiinnya kayak gitu ya. Ini Mr. Copy supaya kita tinggal tinggal ngerapiin aja, menghindari tipu-tipu yang tidak dibutuhkan. Sampai sini clear? Jadi di dalamnya nanti akan ada dictionary lagi. Kenapa? Karena kita akan menyimpan masing-masing nilainya ini. Ini strukturnya seperti ini dulu. Dari yang struktur yang awal ini, ada yang ditanyakan dulu nggak? Nggak ada ya, Mister lanjutkan untuk struktur yang level 2-nya. Sama seperti yang udah kita lakukan di contoh awal. Jadi ini kita buat key-nya, kemudian ini sebagai value-nya. Kita hapus. Topik pun sama, tanggal pun sama. Seperti ini. Kemudian ini adalah list. Karena dia terdiri dari beberapa data ya. Tindakan pencegahan keselamatan sama satunya lagi kerja tim. Jadi bukan string ya, bukan string. Karena di sini dilihat ada tanda kutip pertama itu string yang satu, ini kutip kedua, berarti ada dua data. Ya. Itu kenapa kok Mister mengatakan ini list. Kemudian ini tinggal kita update dengan tanda petik supaya jadi value di dalam list. Ini kita hapus. Kemudian untuk tanggalnya nanti ini 15.05 kita buat dalam bentuk string. Karena ini tanggal ya, bukan decimal float ya. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa buat yang pelatihan lanjutan. Kita kasih koma, berarti ada dua value, ada dua pasangan value, pasangan key dan value. Kita beresin lagi. Ini kita tab, kemudian ini key lagi. Oke. Tanggal. Value-nya sama, kita juga jadikan value-nya kita jadikan string untuk yang tanggal. Kemudian kita buat list. Kita hapus ya. Yap, ada yang mau ditanyakan? Iya. Kenapa kalau penanggung jawab cuman pakai tanda petik, sedangkan yang topik pakai ini apa? Kurung kotak. List. Oke. Seperti yang tadi diminta di soal ini struktur datanya bisa dilihat ya. Penanggung jawab itu namanya P. Henderson. Ini nama orang, ya kan? Ini terdiri dari satu data saja. Sementara V. Henderson itu bentuknya adalah kata atau kalimat, ya kan? Huruf, kumpulan dari karakter. Mister tambahkan string supaya dia bisa mencakup apa yang dimaksud di sini. Berarti tipe datanya string. Untuk yang topik, kalau kita lihat di sini ada dengan tanda petik satu, ada dua, tindakan pencegahan keselamatan, koma, kerja tim, di mana itu kapitnya sendiri-sendiri, V. Value pertama tindakan pencegahan keselamatan, yang value kedua kerja tim. Nah, supaya kita dapatnya seperti ini, maka kita buat list.
Jadi dia pakai kurung kotak. Berbeda dengan yang penanggung jawab sama tanggal. Cuman satu doang ini value-nya. Nah, tanggal ini bukan artinya juga koma kan, ini 15,05 bukan, tapi dia tanggal 15 mungkin bulan 5 kan gitu. Makanya kita apit dengan string. Jadi ini bukan menandakan bilangan float atau bilangan desimal. Itu alasannya kenapa di topiknya Mister buat pakai list. Karena dia kumpulan dari beberapa value. Sampai sini? Kebayang? Nah, Kalau ini dia cuma satu, kalau nggak pakai itu ya, tanda kurung. betul. Nggak perlu pakai tanda kurung kotak. Karena kurung kotak ini sebenarnya mengumpulkan dari beberapa data. Isinya bisa berbagai macam tipe data. Kemudian diurutkan dari indeks ke 0, 1, 2, 3. Dan seterusnya. Semoga terbayang. Nah, dengan cara yang sama, tadi Mister sampaikan, kita bisa rapikan untuk yang data keduanya. Topik, tanggal, penanggung jawabnya, semuanya sama. Nah, setelah ini data selesai, oke. Setelah ini data selesai semuanya, baru kita lanjutkan untuk ke bagian yang programnya. Nah, sebentar. Ini sama pelatihan lanjutannya, kita buat huruf kecil ya. Supaya kita bisa ini konsisten yang ada, tanggung jawab, onboarding, dan sebagainya. Oke, sampai sini penentuan data tradingnya Mas Kaman. Nah, sebentar. Suaranya Mister izin mute dulu ya. Iya. Suaranya barengan nanti nggak kedengeran. Oke, sampai sini clear? Dari penentuan tipe datanya. Penentuan database-nya dulu. Sekali lagi teman-teman, database-nya nanti membaca dari ini ya, ketentuan soal ya. Nggak semuanya database seperti ini. Yang bisa Mister sampaikan adalah nggak semuanya database seperti ini. Kebetulan yang diminta soal seperti ini nih. Ada kumpulan dictionary, kemudian di dalam dictionary, masing-masing dictionary diisi lagi oleh dictionary yang lain sebagai value. Dan ternyata pada saat dictionary yang kedua itu mengisi, ada salah satu key yang isinya list. Nah, ini ada nested structure-nya itu ada dua kali nested ya. Yang pertama adalah dengan dictionary sendiri, yang keduanya lagi dengan si list-nya. Yang tadi Mister sempat contohkan tuh di awal. Nah, Mister coba cek dulu. Nomor 4 clear. Sampai sini trainingnya clear. Training ini ya, training untuk penentuan datanya di dalamnya. Nah, kalau udah sembari Mister nunggu teman-teman yang lainnya, Mister mau coba melanjutkan yang contoh program ini ya, nomor 2 ya. Jadi nanti akan dimulai dengan mencetak sesi pelatihan pro team. Nih. Kemudian setelah itu yang nomor 2 nanti akan dicetak lagi judul pelatihan sama info tentang pelatihan. Jadi disuruh milih. Kemudian nomor tindakannya nanti akan menentukan apakah dia lanjut atau dia exit. Nah, kalau dibilang seperti ini kondisinya, dan kalau kita lihat ya di bagian bawahnya, ini kan berarti kemungkinan looping ya. Karena ada off sama dengan exit. Nah, ini off baru berhenti. Oke, jadi dia looping nih. Kalau looping berarti kita gunakan conditional statement loopingnya itu. Bukan yang for. Ada dua, ada while, ada for. Karena kita menggunakan conditional statement, off saat dia off sama dengan exit, maka ada kondisinya bahwa dia akan bernilai true ketika dia tidak sama dengan off. Berarti while-nya nanti while tidak sama dengan off. Oke. Nah, selanjutnya nanti kita akan buat dia seleksi antar dari si ininya, judul pelatihan 1 itu apa, 2 itu apa, dan sebagainya. Itu secara umum ya gambarannya. Kita ikutin yang ada di sini, di startup programnya. Nah, sekarang kita coba masuk ke yang programnya yang betul-betul demonya. Ini tadi yang udah kita coba jalankan. Silakan dijalankan ya teman-teman ya untuk bisa mendapatkan gambarannya. Nah, ini pertama kita
ikutin dulu yang tampilan awalnya dulu ya. Sesi pelatihan pro timnya kita copy. Di sini. Kemudian judul ini kita print lagi. Kemudian nomor tindakannya. Nah, nomor tindakannya ini adalah input ya, karena ada tanda ini nih. Ya kan? Ini berarti misalnya kita buat pilihan sama dengan tindakan aja deh. Tindakan input nomor tindakan of exit. Nah, sekarang kalau ini kita ketikkan misalnya angka 1, yang terjadi adalah onboarding pelatihan lanjutan. Dan dia looping lagi, nanya nomor tindakan lagi. Jadi inputnya ini ditanya lagi. Sekarang kita coba lagi ketik nomor 2. Judul pelatihan. Oke, kalau nomor 2 berarti judul pelatihannya misalnya yang ini, onboarding. Mister ambil yang ini, Mister copy. Tidak ada pelatihan seperti itu. Oke, berarti dia case sensitif. Kalau dia tadi O-nya besar. Nah, nomor tindakan. Ini nomor tindakannya 1. 2 dulu. Kemudian kita pakai onboardingnya yang O-nya besar. Nah, ini. V. Henderson dan sebagainya. Dia akan muncul. Kemudian setelah dia memunculkan apa ini namanya? Infonya, dia kembali ke nomor tindakan lagi. Kembali ke awal, ke nomor tindakan yang ini ya. Ketika dia nggak ada, contohnya tadi, Mister ini tadi kan mengganti dengan huruf kecil semua ya. Ini ternyata di sini programnya mintanya hurufnya U besar nih. Kita berarti balik lagi ya ke U besar dulu, karena nanti takutnya dia sama seperti ini, harus sama persis. Kemudian kalau ini tadi pelatihan lanjutan, harusnya P-nya besar juga ya. Kita coba cek. Kalau ini P-nya besar, muncul. Oh, ini 2 dulu. Pelatihan lanjutan. Oke, jadi harus P-nya besar juga ya. Ini memang sengaja dibuat P-nya besar ya. Karena di programnya kayak gini. Kemudian di off, maka dia akan berhenti. Jadi betul-betul looping ya. Udah fix looping. Karena kita udah nyoba berapa kali, dia tetap melakukan perintahnya untuk memasukkan nomor tindakan. Kalau ini kita running, kita udah mendapatkan kondisi awalnya. Ups. Apa yang salah? Oh iya. Ini kan tadi dictionary ya. Dictionary dipisahkan dengan tanda koma ya. Koma. Koma. Oke. Apa ya? Oh. Ininya belum dibuka dictionary-nya. Ditutup dengan ini. Oke. Bentuknya mirip seperti yang di atas ya teman-teman ya. Ini tadi Mister kurang di bagian kurung bukanya sama kurung tutupnya. Kemudian setiap dictionary, setiap value pasangan key dan value-nya kita pisahkan dengan koma. Sama kalau kita mau mirip bukan sama persis ya, mirip seperti kalau kita mau menyusun list di dalam value-nya ya, kita pisahkan dengan koma. Nah, ini kita udah dapat nih ya. Dapat kondisi awalnya. Kita bisa ketikkan off dan sebagainya. Tapi kita bisa ketikkan juga yang lainnya. Berarti kita dapat tindakannya. Nah, sekarang kita buat while-nya. While tindakan tidak sama dengan off. Maka dia akan masuk ke dalam beberapa tipe kondisi yang ada di sini. Kalau di sini tadi ketika kita ketik angka 1, maka yang muncul adalah onboarding dan pelatihan lanjutan. Maka dia akan memunculkan key-nya yang ada di sini. Dalam bentuk seperti ini. Ada strip, onboarding, 2, pelatihan lanjutan. Kita bisa mendapatkan key-nya ya. Key-nya kita repetisi. Berarti kita bisa buat for, misalnya. Ini kita buat apa ya? Nama ya. Nama in training. Kemudian kita buat print-nya sesuai dengan bentuk ini. Ada minusnya. Apa itu? Ada tanda strip ya. Strip. Kemudian kita ketikkan nama. Jadi ini nanti akan membuat nilai dari onboarding, mencetak onboarding dan pelatihan lanjutan. Ketika nilainya 1. Berarti kita udah dapatkan bentuk nilainya. Kemudian sekarang kita buat conditional statement-nya. If tindakan sama dengan 1. Ini kita masukkan ke dalam supaya dia masuk ke dalam block code-nya si conditional statement-nya yang if
tindakan sama dengan 1. Sekarang kita coba dulu. Kita coba satu-satu, pelan-pelan. Kita ketik 1, apakah berhasil mencetak? Nah, oke. Berhasil mencetak dengan kondisi looping yang tanpa henti. Di sini tahu teman-teman kenapa permasalahannya? Karena kita nggak stop loopingnya. Kita nggak beri kontrol untuk loopingnya. Kalau kita lihat di sini, di bagian task panel, ketika kita memasukkan onboarding ya 1, maka dia akan mencetak nilai latihannya, kemudian dia kembali ke nomor tindakannya. Jadi, kita perlu tambahkan baris ke-16 di bagian paling bawah. Nah, untuk melakukan kontrol terhadap loopingnya. Jadi, nggak looping terus selama kita nggak akan memasukkan input. Contoh. Nah, seperti ini. Jadi, kalau 1, seperti ini. Loopingnya dikontrol dengan menggunakan input. Oke, aman ya? Masih sederhana. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya. Yang bagian keduanya adalah ketika dia ketik nomor 2. Oke. Kalau nomor 2 diketik, maka dia akan meminta judul pelatihannya. Nanti kita buat dulu di sini. Belum kita stop ya. Elif tindakan sama dengan 2. Maka apa yang dilakukan di sini, dia akan memasukkan judul pelatihannya. Kita copy. Pelatihan sama dengan input judul pelatihannya. Jadi judul pelatihan ini nanti akan menyeleksi kalau dia ada isinya seperti ini, ada pas dengan kondisi onboardingnya, maka dia akan mencetak apanya nih? Nilai dari masing-masing penanggung jawabnya, nilainya saja, bukan satu baris pasangan key dan value, satu baris pasangan key dan value dan sebagainya. Cukup nilainya. Berarti kita dari awal dulu pelatihannya tadi ini ada apa tidak, jadi kita cek. Kalau nggak ada, maka munculnya apa nih? Tidak ada pelatihan seperti itu, gitu kan? Kita cek dulu pelatihan in trainings. Ada nggak? If pelatihan in trainings ada, maka kita cetak. Pas, kalau nggak ada, kita munculkan tidak ada pelatihan seperti itu. Kita copy ini. Print. Sampai sini, ketika kita ternyata pelatihannya nggak ada, dia akan memunculkan print. Cuman ketika ada, maka kita harus memunculkan kondisi value-nya. Value-nya itu yang ini. Ya kan? Nah, berarti kita butuh value dari masing-masing value dari onboarding. Betul? Atau value dari pelatihan lanjutan. Jadi kita masukkan dulu kondisi trainingnya, trainings, pelatihan, untuk mendapatkan value dalamnya, level 2-nya. Kemudian kita buat semuanya dalam bentuk value. Values. Untuk mendapatkan seluruh value-nya. Value-nya apa? V. Henderson, tindakan, dan seterusnya. Oke, nah sampai sini dulu. Mister akan coba running. Lihat nanti hasilnya seperti apa untuk kondisi value-nya. Apakah berhasil menyetak value-nya atau belum. Nomor 1 udah clear. Sekarang kita coba masuk ke yang nomor 2 dulu ya. Nomor 2, judul pelatihannya misalnya Mister ambil dari onboarding. Nah, onboardingnya ini dia nggak muncul nih. If pelatihan in trainings. Betul nggak penulisannya nih? Judul pelatihan udah. Trainings, pelatihan, values. Oh ya, ini karena kita nggak print ya. Kita print dulu. Jadi nggak muncul dia. Oke, kita ulangi lagi. 2, kemudian onboarding. Nah, lihat ya. Munculnya udah dalam bentuk dictionary values. Ini kita bisa langsung iterate pilihannya atau di-convert ke dalam list untuk mendapatkan masing-masing value-nya kemudian kita iterasi. Seperti yang ditunjukkan oleh yang tadi di awal tadi ya, yang pada saat Mister bertanya terkait dengan review-reviewnya yang ditunjukkan oleh Aisyah tadi di chat. Kalau teman-teman melihat di open chatnya ada. Nah, kalau kita butuhnya hanya untuk mengiterasi, kita bisa langsung gunakan key values-nya dalam bentuk dictionary. Jadi kembali ke code-nya, ini tinggal kita iterate aja.
belum di stop. For info ini kita copy value-nya dari masing-masing level 2-nya tadi, kita iterate menjadi print info. Info nggak ada yang dipakai ya, variable info, oke aman. Nanti dia akan mengiterate V Henderson, kemudian tindakan pencegahan keselamatan kerja tim, sama satunya lagi 15,5. Di mana yang data kedua ini dalam bentuk list murni. Oke. Nah, sekarang kita coba, ini Mister komen dulu, kemudian Mister akan running lagi. Nomor 2, kemudian judul pelatihannya onboarding. Done. Nah, udah sama ya, V Henderson, tindakan pencegahan keselamatan dan kerja tim. Kalau kita lihat di sini, maka dia akan memunculkan V Henderson, tindakan pencegahan keselamatan dan 15,5 sama. Ini 15,5. Kemudian dia balik lagi ke nomor tindakan off atau exit. Ini ya. Nah, sekarang kalau kita ke pelatihan lanjutan gimana? Apakah dia muncul? 2, kemudian pelatihan lanjutan. Nah, sama ya. Bisa muncul juga. Nah, sekarang yang belum terjadi adalah yang bagian yang belum kita uji ya. Bagian kalau tidak ada pelatihan seperti itu. Misalnya kita ketik nomor 2, kemudian kita ketik sembarang. Tidak ada pelatihan seperti itu. Udah? Sama juga. Sama seperti yang dicontohkan di dalam programnya. Tidak ada pelatihan tadi Mister salah ketik di onboardingnya. Harusnya pakai U besar, ini huruf kecil. Tidak ada pelatihan seperti itu. Dan kembali ke nomor tindakan. Ini lihat, kembali ke nomor tindakan. Sekarang yang terakhir adalah pengujian off-nya. Kalau dia berhenti, berarti udah aman. Udah clear ya. Tombol merahnya pun juga udah mati. Jadi sudah aman. Harusnya udah oke kalau kita coba pakai yang run test. 1, judul pelatihan, off. Apakah berhasil? Oke. Sudah hijau. Jadi kayak gitu ya teman-teman, cara untuk membuat programnya. Ini Mister kasih jeda dulu. Nah. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi tadi kita bentuk database-nya di training. Kemudian kita buat programnya di bagian bawahnya baris ke-14 sampai 29. Terbayang? Untuk alur programnya, ini Mister nggak matiin, nggak hilangin baris ke-24. Kalau teman-teman butuh sebagai gambaran, silakan di komennya dimatiin komennya, nanti bisa muncul lagi. Tapi nanti pada saat automatic check, jangan lupa di komen ya, karena itu akan mempengaruhi automatic check. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Shortcut comment gimana Mister tadi? Oh, shortcut comment itu kita tahan kontrol, kemudian kita pencet slash 1 kali. Slash itu yang sebelah kirinya shift yang sebelah kanan ya. Nanti dia akan muncul tanda crash di sini. Kontrolnya ditahan ya, jangan dilepas. Kontrolnya jangan dilepas, kemudian ditekan. Ini bisa juga buat ngeblok. Ini kayak gini misalnya diblok, dua-duanya terkomen. Enak jadinya. Kalau mau manual juga bisa dikasih tanda pagar aja kayak gini. Pagar gini udah langsung komen. Oke, gimana? Clear ya? Langkah-langkahnya semoga teman-teman bisa mengikuti alurnya, terutama yang ada di bagian task panelnya ini ya. Karena semua tadi Mister berdasarkan sama task panel ini. Tadi awalnya Mister onboardingnya berpikir dibuat huruf kecil semua supaya konsisten dengan bagian bawahnya, tapi ternyata di contoh programnya onboardingnya nggak pakai huruf kecil. Jadi O-nya tetap huruf besar. Kita ikutin aja. Semoga teman-teman clear dengan apa yang tadi Mister sampaikan. Udah satu persatu tadi, kita pelan-pelan untuk mencoba. Nah, ini kita bisa buat dengan menggunakan for perulangan untuk mencetak nama-namanya. Sekarang kita coba cek dulu teman-teman bagaimana. Mister punya saya salah. Yang mana nih? Coba share screen nomor 4 ya. Mana. Aufa. Mister izin untuk spotlight ya. Jadi teman-teman juga yang lainnya clear kita membahasnya bagian mana.
Oke, ini yang tadi Mister juga khilaf nih. Di nomor 3 sampai nomor 5 itu kan kumpulan dari pasangan key dan value ya. Jadi dia harus ditambahkan koma di bagian terakhirnya. Sama kalau kita mengisikan pelatihan lanjutan itu kan di masing-masing onboarding dan pelatihan lanjutan kan ada komanya ya. Jadi bagian terakhirnya tuh dikasih koma semua. Mulai dari di atasnya, dari V. Henderson itu kasih koma, belakangnya koma gitu. Oke, yang ini terakhir yang nomor 9. 9 belum dikasih koma. Baris ke-9. Oke. Coba ini apa nih yang salah lagi? Top. Oh, ini V. Henderson-nya petiknya kurang 1. Penanggung jawabnya juga kurang tutup petiknya. Baris ketiga. Penanggung jawab petik depan sama belakangnya masih belum ada. Penanggung jawab tuh di petik semuanya di bagian belakang jawab. Kemudian V. Henderson-nya depannya. Nah. Oke, sekarang kita coba. Kalau teman-teman menggunakan onboarding tulisan besar, maka juga ikutin onboarding. Kalau dia pakai kecil, maka dia pakai yang kecil. Oke, sekarang yang untuk yang nomor 2, pelatihan lanjutannya gimana? Apakah masuk juga keluar? Oke. Kalau dia nggak munculin off. Oke, good job, Alfa. Oke, yang lainnya, Fatir, piye Fatir? Aman Fatir? Nggak lanjut, Mister. Nggak lanjut, yang mana nih? Ini nomor 4, apa nih? Oke, nomor 4 nih kan? Nomor 4, coba Mister cek ya. Judul sesi pelatihan pro team info. Oke. Ada pelatihan seperti itu. Ini kalau dimasukin selain pelatihannya munculnya tidak pelatihan seperti itu enggak? Punya Fatir? Yang mana, Mister? Yang nomor 4 ini kalau di running programnya kalau misalnya dia nggak munculin pelatihannya nggak ada di listnya, apakah dia muncul yang di else-nya nggak di baris ke-26? Else, coba. Yang 2. Oke. Sembarang, ketik sembarang aja, enter. Nah, oke. Ini kayaknya di outputnya lagi nih. Coba dicek lagi. Harus sama ya, pro. T-nya huruf besar di baris ke-13. Pro tim, T-nya besar. Nggak boleh kecil. Untuk Fatir T-nya tuh pro timnya T-nya besar tuh kan, atas tuh. Terus apalagi judul pelatihan udah oke. 2 info tentang pelatihan udah oke. Terus kalau inputnya nggak apa-apa, tidak ada pelatihan seperti itu. Oke, harusnya udah clear. Coba. Nah, kan? Sudah, Mister. Oke. Hanya gara-gara T besar ya, jadi masalah. Oke, ada yang lain lagi? Hati-hati ya teman-teman, kalau automatic check memang dibuat sedetil itu supaya teman-teman tujuannya lebih ke arah teliti aja sih, lebih ke arah teliti aja, ngelatih ketelitian. Logiknya dapat, juga harapannya telitinya juga dapat. Oke, gimana? Untuk yang lain, adakah yang mau ditanyakan? Nah, nanti di bagian hackathon, di selanjutnya, itu nanti teman-teman kerjakan di laboratori. Jadi, di bagian course selanjutnya, Mister coba kembali ke course ini. Ini di bagian nomor 8 ini tidak ada pengerjaannya, nggak di nomor 8 ya. Jadi, kalau teman-teman masuk di nomor 8, itu hanya akan ada muncul semacam instruksi saja. Jadi, proyeknya jadi di lab. Jadi, teman-teman buat di lab, nanti di-share di labnya.
Caranya buat lab seperti ini, ada di dalam materi ini, di dalam instruksi ini. Gunakan yang Python. Nanti kan ada pilihannya ya. Kemudian untuk requirement-nya bisa menggunakan yang ada di sini informasinya, nama belakang, posisi, koefisien, atau teman-teman punya ide lain, misalnya tentang game, tentang hobi, tentang jadwal pelajaran, dan sebagainya. Tapi at least minimum strukturnya, struktur yang ada yang ditampilkan teman-teman nanti mirip seperti yang ada di nomor 4 ya. Nah ini. Bisa pakai ini kan contohnya ada 2 ya. Bisa nanti teman-teman tambahkan satu lagi database yang ketiga, atau nanti pilihan dalamnya ini bisa berbeda-beda. Ini kan cuman ada string, list, sama string lagi. Nanti kalau teman-teman menggunakan tipe data yang lain juga boleh, silakan. At least minimum seperti ini, satu database yang dia nested structure di dalamnya. Boleh nested dengan dictionary, boleh nested dengan dictionary dan list, boleh list dengan dictionary dan sebagainya. Kombinasinya bebas. Nah, untuk programnya minimum seperti ini. Yang nanti akan dimunculkan oleh teman-teman. Jadi clear ya, hackathon-nya nanti buat programnya seperti ini. Kurang lebih di nomor 4 ini nanti bisa dijadikan referensi. Nah, untuk pembuatan programnya nanti teman-teman lakukan di lab. Jadi ini hanya teman-teman buka untuk melihat instruksinya. Nah, ini kalau di sini kan contohnya pakai ini ya, mengenai pekerjaan ya, pakai workers dan sebagainya gitu. Boleh menggunakan yang ini, boleh juga yang menggunakan yang tipe data yang lain. Pengerjaannya nanti di laboratori di sini. Nanti teman-teman buat close dulu. Create project, pilih yang Python. Nah, ngerjainnya di sini. Modulnya jangan menggunakan spasi penamaannya, misalnya ini coba spasi. Nah, ini pasti akan ada muncul seperti ini, nggak boleh ada spasi ya. Kalau mau pakai 2 kata, kasih underscore. Dan sebagainya. Ya, kalau kayak gini bisa. Tapi kalau pakai spasi, nggak bisa. Nggak boleh. Nah, nanti kalau misalnya sudah, coba di sini, nanti teman-teman silakan share ya. Oh, sudah ada isinya. Apa dong? Coba PP. Oke, ada. Nah, nanti akan dibawa ke sini, teman-teman langsung masuk ke bagian into project-nya. Buatlah di sini. Jadi nanti teman-teman buat semuanya programnya di sini. Kalau sudah selesai, silahkan share menggunakan menu description dan publication tadi ke community dan kelas. Jadi nanti Mister bisa melihat projectnya teman-teman di kelas. Karena kan nanti kita akan tergabung dalam satu kelas ya. Atau di community-nya. Kemudian nanti share link-nya. Jadi ini di-share aja begini. Kemudian share link-nya ke grup. Dikasih ke grup dengan formatnya copy link ini. Nanti formatnya kayak gini. Copy link-nya sama strip namanya. Misalnya Lukman. Kirim ke grup. Nanti Mister akan dokumentasikan di situ. Mister akan list siapa yang sudah selesai, siapa yang belum. Tugasnya maksimal di hari Sabtu. Supaya nanti Mister bisa ngecek dulu hari Minggunya seperti apa. Bagi teman-teman yang mendapatkan kesulitan atau butuh diskusi dengan Mister, silakan menghubungi Mister ya. Via WA boleh, Wapri atau grup, nggak ada masalah. Daripada lewat Marsagram di sini misalnya agak ribet, silakan pakai WA juga nggak apa. Dari sini? Mister. Yap, gimana? Saya lagi ujian sekolah, kalau misalkan hari Sabtu belum kukumpul gimana, Mister? Oh, ujian sekolah sampai hari apa, Fatir? Harinya hari Sabtu juga, ujian kelulusan. Oh, aduh bareng ya. Yaudah hari Senin deh, Senin batas terakhirnya sebelum kita masuk ke bagian yang ini apa itu namanya? Materi baru gimana? Bisa? Bisa, Mister. Oke, sip, mantap. Ya apa? Kita mundurin sampai Senin ya. Senin sebelum jam 7 malam. Mister harap sudah ada kumpul semuanya, jadi nanti Mister bisa rekap dulu, kemudian Mister cek. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman semuanya? Aisyah, Aisyar, Aufa, Azwa, Darel, Fatir, Faye, dan Bilkis. Ingat ya tugasnya, buat aplikasinya terserah, bebas. Minimum requirement-nya sama seperti yang di nomor 4. Temanya bebas ya, berbeda. Temanya berbeda dengan nomor 4, boleh apapun. Kalau mau ditambahkan dengan apa ya, fitur-fitur yang lain boleh, silakan.
Jadi nanti Mister mau lihat juga eksplorasi teman-teman seperti apa, sejauh apa. Oke, sembari menunggu kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, Mister akan sedikit wrap up apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai lanjutan dari si dictionary dan list. Di dalamnya nanti ada kemungkinan beberapa hal yang bisa di-nested-kan di antara objek dictionary-nya dan di list-nya. Dan ingat, untuk di bagian dictionary itu pasangannya selalu key dan value, di mana key-nya itu selalu immutable. Nggak boleh ada yang nggak bisa dirubah ya tipe datanya. Sementara yang satunya lagi adalah untuk yang value-nya bisa bebas, baik itu yang list maupun yang dictionary. Nah, yang perlu teman-teman lakukan di sini, yang perlu teman-teman pahami adalah ketika teman-teman ketemu dengan nested structure, selalu pegang teguh yang namanya kondisi cara aksesnya si dictionary dan si listnya. Ketika udah teman-teman itu udah clear, insya Allah untuk membentuk apapun bentuk tipe datanya itu udah aman. Oke, ada yang ditanyakan dulu sebelum Mister akhiri untuk pertemuan kita pada malam hari ini? Aman? Sementara ini aman ya? Mister, Gimana Pak? Ada itu berita? lanjutan nomor yang bintang pertama itu gimana? Saya Oh, bintang pertama. Oke, kita coba lihat ya yang bintang pertama. Mister izin untuk spotlight yang punya Alfa ya. Oke, di sini ada teori terkait dengan pembacaan code-nya ya. Nah, kalau ada bentuk kayak gini berarti dia kondisinya harus lebih dari satu ya, yang benar ya. Waduh, nggak kebaca itu merah-merah apa sih? Oke, kita buka dulu ya. Yang dari Mister tadi kita buka ya. Bintang satu. Ini dia. Bintang satu. Oke. Jadi di bintang satu ini, nah ini tuh before tulisannya. Jadi ada lebih dari satu jawaban. Ini bentuknya dictionary yang pertama, yang di result yang pojok kiri atas ya. Ini refernya ke screen Mister ya, teman-teman ya. Ini dictionary, di dalamnya ada dictionary. Boleh. Boleh. Ya kan, nggak ada masalah kan, nested dictionary berarti kan di sini nested structure-nya. Berarti di dalam dictionary ini nanti dia akan mendefine lagi kondisinya kalau dia si key-nya itu apa, value-nya apa. Konsepnya dictionary. Pertanyaannya, di dalam dictionary ada dictionary itu boleh. Tapi bener nggak di sini? Ada key-nya sama ada value-nya nggak yang di nomor 1? Ini level 1 dulu ya, level 1 dulu. Biar teman-teman nggak bingung. Di level 1, dia udah ada nyebut key sama value-nya belum? belum. Belum. Nggak ada key-nya kan? Berarti salah. Yang yang dictionary yang kedua ini, level 2-nya, ini bukan key dan juga bukan value. Karena dia langsung nyebut aja dictionary. Nggak boleh. Jadi ini salah. Sekarang yang pojok kanan atas. Result-nya itu dictionary, ya, dictionary, dalamnya list, boleh. Aman, nggak ada masalah. Sekarang aturannya, dictionary itu key dan value, sama seperti yang pojok kiri atas ya. Ada nggak pojok kiri atas itu, pojok kanan atas itu key dan value-nya? Ini list loh ya isinya. Ada nggak, Alfa? Nggak ada. Nggak ada. Yakin? Ya. Oke, nice. Oke, berarti nggak terjebak dengan angka list di sini ya. Sorry, data list ya. Sekarang yang ke bawahnya. Result-nya itu list. List di dalam list nggak ada masalah. Sama kayak tadi ya, Mister sampaikan. Jadi tergantung kebutuhan. Sekarang boleh nggak isinya list itu value kayak gini semua? Kita ngomongin struktur ya kan. Cari bentuk boleh atau enggaknya. Kalau setelah boleh, sekarang kita teliti strukturnya. Boleh nggak bentuknya list lagi kayak gini? Dan dia cuman value doang munculnya. Mantap. Pojok kiri bawah ya, pojok kiri bawah ya. Udah ketemu kayaknya jawabannya ya. Yang bawah itu boleh, pojok kiri bawah ya. Karena memang value-nya list, itu ya kayak gini gitu. Nah sekarang yang bawahnya, yang terakhir, yang pojok kanan atas adalah list. Nah list itu di dalamnya ada objek. Ya kan? Di dalamnya objek, itu boleh nggak ada masalah. Dan urutannya kayak gini, nggak ada apa-apa. Karena apa? List itu hanya menerima value. Value-nya berupa apa? Berupa dictionary. Nah, sekarang masuk ke level 2-nya, baru kita cek. Level 2-nya, dia nyebutin key dan value nggak? Ada, yaitu before key-nya, value-nya adalah list lagi. Nggak ada masalah. Jadi yang benar adalah pojok kiri bawah sama pojok kanan bawah. Yang punya Mister ya, refer ke screen Mister.
Hati-hati yang punya teman-teman jangan sampai nanti dia diacak ya sama si Algonova jadi salah nanti. Oke, sepertinya udah clear ya, Ova ya. Jadi cuma satu doang kan jawabannya. Enggak, ada dua. Sebelah kiri pojok kiri bawah itu benar. Nah, hati-hati. Oke. Hati-hati ya dalam pembacaan code-nya, aturannya teman-teman perhatikan. Makanya tadi Mister mewanti-wanti jangan sampai dihafal karena kalau dihafal banyak tipe modenya yang nanti teman-teman akan kebingungan sendiri. Mister, Yap, itu Betul. yang kiri bawah bener kan? kiri bawah yang refer ke screen Mister ya, screen Mister. Iya, benar. Iya. Kiri bawah sama kanan. Saya kok salah Mister nih? Wait, sebentar, yang mana nih? Punya Fatir. Fatir yang kanan atas kenapa dipilih Fatir? Itu kan objek. Sorry, itu kan dictionary. Oh. Iya kan? Dictionary itu ada pasangan apa? Key dan value kan? Sementara kalau result yang paling atas itu hanya value doang. Ya, Fatir ini merah Fatir. Udah Ya. 2/2. Oh, ini bisa satu lagi ya? Sebelah kanan bawah harusnya benar. Ntar, ini list. Yes. Bisa kan? Masian dibenerin. Dua kali kesempatan ya kalau nggak salah. Iya, satu kali lagi. Ya, satu kali lagi. Bener jadi Mister yang bawah kanan. Ya, udah bener. Bener apa enggak nih? Ayo, ntar merah loh. Bener. Makasih Mister. Yoi, sama-sama. Kalau ada yang attempt 2/2 kayak gini, kalau udah teman-teman nyoba yang 2/2, boleh dikonfirmasi ke Mister dulu ya. Kalaupun nanti teman-teman nyoba di rumah, silakan di WA aja nggak apa-apa, Mister. Mister ini udah pas atau belum? Karena kalau udah 2/2 teman-teman masih salah, udah nggak bisa lagi di clearin lagi. Jadi merah nanti di tempat Mister, di tempat teman-teman juga merah. Oke, seperti biasa, mohon maaf agak terlambat ini sampai jam 9. Sekarang ada mau ditanyakan lagi sebelum kita tutup? Nggak berasa ya kalau udah mau dia. Mister. Gak ada ya, oke. Kalau nggak ada, Mister cukupkan dulu ya untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman sudah bergabung bersama Mister untuk belajar bersama di Python Pro kita yang di modul 4 pelajaran ketiga. Jadi sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan hackathon-nya silakan langsung tanyakan ke Mister, WA saja, Wapri juga boleh, di grup juga boleh, terserah. Jangan lupa nanti setelah selesai ya. Setelah selesai jangan lupa tadi di-share di community, di kelas, sama satu lagi linknya di-share di grup. Link share-nya ya, jangan link dari atas yang untuk ngedit Python-nya, jangan. Tapi share linknya yang tadi Mister contohkan di publication dan description tadi. Supaya nanti Mister bisa lihat dan teman-teman bisa ngeliat juga, melihat bareng-bareng kondisinya si programnya. Oke, terima kasih semuanya. Mister tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. See you next week. Goodbye semuanya. Thank you, Mister. Oke, sama-sama.